Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah siap gak buat diskusi? Udah nih, ayo mulai. Insya Allah. Oke, ini kan kita ada tugas dari Budina ya. Kita mau bahas, ini ada tugas 3 tuh tentang evaluasi dan keamanan uji praklinis. Nah, ini kita ada studi kasus nih. Jadi studi kasusnya itu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker. Terus dilanjutkan ke uji klinik. Tapi sebelum itu perusahaan itu harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik. Contohnya tuh uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Nah, salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal setelah 14 hari pemberian obat. Nah, dari studi kasus itu kita ada 3 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama kita bahas dulu ya. Oke. Siap-siap. Itu Mulai. ada apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut. Ini bagian siapa ya? Aku bagian saya. Boleh dijelasin? Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, kalau menurutku itu langkah utama yang harus dilakukan peneliti itu adalah uji praklinik pada hewan percobaan ini sesuai pedoman, yaitu OECD, Principle of Good Laboratory Practice atau GLP. Jadi menurut pedoman. Berarti itu supaya datanya valid dan bisa diakui internasional gitu ya? Ya, betul banget. Jadi uji ini tuh penting buat memastikan keamanan senyawa sebelum masuk ke tahap uji manusia. Biasanya sih peneliti bakal melakukan beberapa jenis uji seperti uji toksisitas, akut subkronik dan kronik untuk tahu efek jangka panjang sampai mohon maaf, untuk tahu efek jangka pendek sampai panjang gitu. Oh iya, selain itu kan juga ada uji reproduksi, mutagenik, karsinogenik, sama imunotoksitas ya? Ya, itu semua buat melihat apakah obat bisa mengganggu kesuburan, genetik, atau sistem imun. Nah, peneliti juga harus tentu ini dosis dan lama pemberiannya. Terus pantau fungsi organ dan kondisi fisiologis hewan. Dari situ nanti kita bisa nilai kayak no oil dan low oil buat tahu tingkatan keamanannya gitu. Oke, berarti intinya semua uji itu dilakukan biar data toksisitasnya itu akurat dan bisa dipakai di tahap berikutnya kan ya? Ya, benar sekali. Oke, oke. Oke, next. Pertanyaan kedua nih. Apa sih yang dimaksud dengan NOAL dan gimana tuh caranya nentuin dosis awal yang aman buat uji klinik? Itu siapa? Mungkin aku mulai dari definisinya kali ya. Jadi Boleh. NOAL itu singkatan dari No Observed Adverse Effect Level. Nah, artinya tuh dia tuh dosis tertinggi yang dimana tidak menimbulkan efek yang signifikan atau tidak memberikan eh ini efek toksik atau efek samping gitu sih. Oh iya, dan aku sih nambahin juga ya, dan nilai NOAEL ini biasanya diambil dari hasil uji toksisitas pada hewan yang paling sensitif. Nah, setelah itu nilainya dikonversi menjadi Human Equivalent Dose atau HED, pakai rumus perbandingan berat badan atau luas permukaan tubuh. Benar. Dan biasanya metode konversinya itu ngikutin panduan dari FDA atau BPOM gitu. Nah, terus buat jaga-jaga biar aman, dosis awal pada manusia itu ditetapkan jauh di bawah hasil konversi tadi, umumnya sekitar 1/10 sampai 1/50 dari nilai HED. Jadi resiko toksisitasnya kecil banget pas uji klinik fase 1. Oh, jadi kalau aman di fase awal, dosisnya baru bisa ditingkatin pelan-pelan ya, berarti? Iya, betul banget, prosesnya disebut sebagai dose escalation, tapi harus tetap dipantau kondisi organ dan tanda vitalnya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih. Kenapa sih evaluasi toksisitas subkronik dan kronik itu penting banget dalam pengembangan obat? Ya, ini sering disepelein, padahal biasanya harusnya penting ini. Betul banget. Jadi kayak evaluasi subkronik dan kronik itu gunanya buat melihat efek obat kalau dipakai dalam waktu menengah sampai panjang. Berdasarkan pedoman BPOM tahun 2014, uji subkronik dilakukan 28 sampai 90 hari, sedangkan uji kronik bisa lebih dari 6 bulan. Jadi kalau efeknya muncul lama kayak gangguan hati atau ginjal baru bisa ketahuan di situ ya. Yap, benar. Karena efek kayak gitu tuh nggak selalu muncul dari uji akut. Nah, dari hasil uji subkronik dan kronik ini juga bisa dapat NOAL terbaru yang lebih akurat buat nentuin dosis aman dan di manusia. Dan menurut WHO tahun 2017, dua uji juga penting buat mencegah efek kumulatif atau resiko jangka panjang kayak karsinogenitas. Yap, intinya biar obat yang masuk ke tahap klinik itu benar-benar aman dipakai dalam jangka panjang. Oke, oke. Oke. Jadi dari 3 pertanyaan tadi bisa kita simpulkan kali ya kalau evaluasi keamanan dalam uji praklinik itu langkah yang sangat amat penting banget sebelum obat diuji ke manusia. Ya, mulai dari uji toksisitas, bantuan noel, sampai uji kronik, semuanya saling berkaitan buat jamin keamanannya. Iya, benar banget. Dan semuanya itu harus dilakukan sesuai pedoman kayak OECD dan GLP biar hasilnya diakui secara internasional. Pokoknya makin lengkap uji prakliniknya, makin kecil resiko efek samping di manusia. Oke, mungkin itu diskusi kita hari ini ya. Yeay, rampung sudah. Oke, Yeay. makasih teman-teman. Ya, makasih Makasih juga. banyak.